Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu tunggal, pemirsa. Menurut yang punya bongkahan ini, pemirsa, ini bongkahan, diduga bongkahan berlian hitam. Wiu, kalau benar mah ini, pemirsa, bongkahan berlian hitam. Cukup lumayan banyak duitnya, pemirsa, kalau dijual. Pelanggan kita yang punya batu ini, pemirsa, minta dibuatkan satu cincin. Untuk percobaan dipasangin ke ring ini aja dulu, pemirsa. Nanti kalau benar ini berlian hitam, mau digosok ulang, dikuting ulang, disorot cahaya senter ini batu ada tembus-tembusnya, pemirsa. Ada motifnya seperti tai lalat, tapi tai lalatnya kali ini, pemirsa, beda sekali dengan tai lalat yang biasanya. Biasanya mah tai lalat itu hitam, ini mah tai lalatnya putih. Oh ya, pemirsa, apakah benar ini jenis batu berlian? Benar atau tidaknya, pemirsa, berlian hitam nanti ketahuannya itu setelah digosok di mesin gurinda, pas mau diamplas. Soalnya kalau masalah potong memotong, gosok menggosok itu nggak beda jauh rasanya, pemirsa. Nanti pas ketahuannya itu, pemirsa, pas diamplas. Dikarenakan kalau jenis batu berlian itu kekerasannya itu 9 ke atas, pemirsa. Jadi kalau cara poles biasa mah amplasnya bisa rontok. Kita kupas dulu ini semua bongkahannya, pemirsa. Bagian kulitnya seperti biasa, ada crack atau retakan di tengah-tengah, ya kita belah dua saja. Kita pilihin satu mata cincin yang mulus. Kalau sudah dapat yang mulusnya, kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Seperti biasa kita lanjutkan proses gosoknya di mesin gurinda. Nah, seperti apa ini batu nanti jadinya, pemirsa? Jangan kemana-mana, mari kita simak videonya sampai habis. Dikarenakan proses gosoknya batu ini masih panjang, pemirsa, jadi saya butuh dukungannya biar lebih bersemangat gitu. Seperti biasa, cukup dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, bagikan video ini ke teman-teman lainnya, pemirsa. Oh iya, pemirsa, awalnya batu ini ditemukan sama si abang ini yang punya. Ceritanya si abang ini lagi berulang tahun, pemirsa. Dikarenakan si abang ini ulang tahun, nah abang ini minta cuti dari kerjaannya, pemirsa, 1 minggu. Abang ini mengajak keluarganya, anak dan istrinya, jalan-jalan keliling Pulau Jawa. Abang ini kehidupannya cukup lumayan mapan, pemirsa, punya motor, punya mobil. Nah, jadi jalan-jalan si abang ini keliling Pulau Jawa itu menggunakan mobilnya, pemirsa. Lanjut dulu ke proses gosok. Kita gosok tahap awalnya seperti biasa, bagian bawah batu terlebih dahulu. Setelah itu bagian lingkarannya kita sesuaikan dengan ringnya. Lingkarannya kita sesuaikan dengan ring. Lanjut bagian atas kita gosok simetris. Sebelum masuk ke proses amplas, kita ratakan pelan-pelan dengan cara digoyang-goyang nantinya seluruh permukaannya. Lanjut lagi ke jalan-jalan si abang ini, pemirsa. Untuk jalan-jalan keliling Pulau Jawa, beberapa tempat di Pulau Jawa. Rutenya itu dari Jakarta ke Bogor dulu, lanjut jalannya menuju Puncak. Dari Puncak lanjut ke Bandung. Nah, perjalanan dari Bogor ke Puncak itu, pemirsa, mendaki aja terus alias menanjak itu kalau bawa mobil. Setelah sampai di puncak pas, baru ada lagi turunan. Nah, pas mau sampai ke Bandung lagi, pemirsa, ada lagi tanjakan. Nah, pas di Bandung itu, pemirsa, tiba-tiba saja mobil abang ini mengalami kebocoran ban. Bocoran bannya itu, pemirsa, pas sekali dengan waktunya maghrib. Karena bannya si abang ini bocor, pemirsa, posisinya itu dekat hutan. Ya, namanya hutan, pemirsa, ada seram-seramnya ya. Ada takut bercampur khawatir. Takutnya itu ya dekat-dekat hutan, takut ada setan atau begal gitu. Nah, khawatir lagi kalau dipaksa terus bannya mobil abang ini
lama-lama bisa pecah pemirsa. Tanpa pikir panjang abang ini menggantinya pemirsa. Nah, pas lagi asik mengganti ban mobilnya si abang ini, fokusnya memasang roda ban mobilnya pemirsa terganggu. Sepertinya ada sesuatu lemparan dari belakang. Pas dilihat menoleh abang ini ke belakang, nggak ada apa-apa gitu. Dilihat di belakang itu pinggir jalan cuman ada pohon bambu. Abang ini nggak menggubrisnya pemirsa, lanjut terus memasang roda mobilnya. Pas mau selesai pemasangan roda mobilnya yang bocor tadi, abang ini kaget lagi pemirsa. Ada yang melempari lagi sesuatu dari pohon bambu. Nah, benda yang dilempar itu pemirsa pas kena ban rodanya itu tadi yang diganti. Penasaran dengan yang dilempar itu apaan pemirsa? Pas dilihat ada tembus-tembusnya. Udah gitu berwarna hitam. Bang ini menduga berlian hitam. Ini sudah masuk ke proses amplas. Sudah bisa dipastikan batu ini bukan berlian hitam, melainkan jenis batu biasa. Soalnya untuk pengamplasan batu ini cukup menggunakan amplas 500 dan 1000 saja. Biar pasti lagi ini jenis batu apa pemirsa, nanti setelah naik ring kita pasang ring, kita sorot cahaya. Nah, mari kita sama-sama pastikan pemirsa batu apa jenis ini. Begini penampakannya setelah dipoles amplas kasar. Kita haluskan lagi menggunakan amplas ukuran 1000. Kita amplas seperti biasa sampai merata, sampai hilang bekas amplas kasarnya. Setelah ini kita lanjut ke proses poles serbuk intan. Oh ya pemirsa, kalau ngomong-ngomong masalah harga berlian hitam, ya cukup lumayan mahal harganya, tapi nggak semahal berlian warna putih. Ya kurang lebih per keratnya itu 500.000. Sudah selesai proses pengamplasan yang halus. Sebelum kita poles serbuk intan, kita pastikan ringnya dulu rapi pemirsa. Bagian lehernya kita amplas dengan amplas kasar biar rapi. Oh ya pemirsa, kalau untuk berlian hitam kalau dimensi segini itu kurang lebih ada di 25 karat. Tinggal kalikan saja kalau berlian 30 kali 500.000 berapa. Ringnya sudah rapi diamplas, lanjut kita siapkan kulit poles. Untuk serbuk intan seperti biasa kita gunakan merek yang biasa kita pakai. Kita gunakan serbuknya ini secukupnya saja, kita olesin juga minyak baby oil sebagai pelumas. Kita poles-poles sampai halus dan mengkilap-kilap. Atas bawah sudah mengkilap, lanjut pasang ringnya. Kita ketrik seperti biasa menggunakan selongsong besi, palu, dan paku. Nah, sekarang bicara berlian warna putih. Untuk harga berlian warna putih itu berapa kali lipat dengan harga berlian hitam. Untuk satu keratnya itu bisa 15 juta atau lebih. Pemasangan ring sudah selesai, lanjut kita kikir bekas ketrikannya menggunakan kikir. Nah, ada tapinya pemirsa. Untuk perkalian harga di batu permata itu semakin besar batunya semakin besar kelipatan harganya. Alhamdulillah pemirsa, ternyata berhasil kita menggosok batu ini. Untuk tampilan batu ini warnanya hitam, masih menyisakan tai lalat berwarna putih. Nampaknya cukup lumayan serasi ya pemirsa dengan ringnya. Untuk polesannya lumayan mengkilap. Seperti inilah penampakan isi atau motif dalamnya pemirsa, atau seratnya. Seperti ada garis-garisnya gitu. Ayo tebak pemirsa, kira-kira jenis batu apakah ini? Kalau ada pendapatnya pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Semoga yang punya batu ini senang dengan hasilnya. Sekian, terima kasih.